Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Iqbal Musanya, mahasiswa Universitas Pamulang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara pencatatan transaksi yang ada di perusahaan manufaktur melalui aplikasi Zahir. Simak video berikut ya. Kita masuk aplikasi Zahir, membuat data baru, isi nama perusahaannya sesuai data yang tertera dalam soal, yaitu PT Abadi Jaya. Alamat perusahaannya juga jangan lupa diisi, dilengkapi dengan negara, kota, serta kode pos. Diisi keseluruhannya sesuai dengan instruksi yang ada di soal. Sesuaikan dan samakan. Oke, setelah data terisi dan sesuai dengan instruksi yang ada di soal, lalu klik lanjutkan. Akan muncul periode akuntansi, bulan awalnya diisi dengan Januari, tahun bukunya diisi dengan 2024, serta tutup buku akhir tahunnya diisi dengan Desember. Klik lanjutkan. Akan muncul departemen dan kode akun, itu diabaikan, lalu lanjutkan. Habis itu konfirmasi akhir, kalian cek kembali apakah sudah sesuai. Jika sudah, lanjut ke proses. Tunggu. Sesuai dengan instruksi, jenis usahanya kita pilih manufaktur. Klik lanjutkan. Ini klik ya. Nah, akan muncul setup data mata uang fungsional, rupiahnya diabaikan. Lalu untuk mata uang USD-nya kita sesuaikan kursnya 17.800. Ini tuh optional ya guys, bisa diubah-ubah nanti di dalamnya. Lanjutkan, selesai. Sedang dalam proses. Lalu selesai, data baru perusahaan manufaktur PT Abadi Jaya. Lanjut ke data akun, kita sesuaikan nama-nama akun yang tertera di dalamnya. Ini karena saya sudah menyesuaikan terlebih dahulu. Kita ambil contoh Bank BCA. BCA kita sesuaikan nama banknya, sebelumnya jadi dari bank saja jadi Bank BCA. Klik rekam jika belum dibuat, dan karena sudah dibuat jadi kayak tebak. Nah, ini untuk yang beberapa yang sudah saya ubah sesuai dengan instruksi yang ada di dalam soal. Tutup. Kita lanjut ke saldo awal, klik setting, saldo awal akun. Kita isi saldo awal akunnya dengan neraca di periode 1 Januari 2024 mulai dari kas sampai laba ditahan, sehingga nominalnya di 0 balance keseluruhannya. Lalu klik rekam jika belum, dan karena sudah jadi saya klik batal. Oke, kita lanjut ke saldo awal piutang, klik setting, sama halnya tadi saldo awal, lalu saldo awal piutang diklik. Setelah itu karena saya sudah buat, ini bentukan yang sudah jadinya, saya ambil contoh lagi King Bakery. King Bakery disesuaikan, klik baru, nama pelanggannya dibuat ini, serta ini contoh nama pelanggan yang sudah jadi, klik baru. Contohnya kita ambil contoh kayak tadi King Bakery, sistem ID customernya disesuaikan juga. Lalu juga sudah klik rekam, karena sudah jadi klik batal saya. Nah, ini namanya King diklik, lalu nomor invoice disesuaikan, serta saldo awal piutangnya juga disesuaikan. Jangan lupa tanggalnya juga diperhatikan agar tidak salah. Itu Desember 2023, klik rekam jika belum, lalu klik batal. Seperti ini yang sudah jadi. Tutup. Lanjut ke saldo awal hutang usaha. Nah, ini udah jadinya. Kita ambil contoh lagi kayak berita usaha tadi. Satu perusahaan PT Sinar Terang, maaf masuknya baru. Ini untuk dalam membuat data baru perusahaan. PT Sinar Terang disesuaikan, diucapkan, itu sudah dibuatkan. Ini namanya perusahaan. Sinar Terang diklik, disesuaikan nomor inputnya untuk saldo awal hutang usaha. Nah, nilai hutang usahanya disesuaikan juga. Serta tanggalnya jangan lupa nih, banyak banget yang suka tertinggal untuk tanggal, disesuaikan ke seluruh rekan.
Nah sudah, cukup. Oke, klik tutup. Oke, sebelum masuk ke saldo awal pekerjaan, kita sesuaikan unit pengukurannya. Ini sudah jadinya, contohnya klik baru. Unit satuannya, kode satuannya cm. Unit dasar di checklist, selalu nama satuannya, nama lengkapnya cm. Lalu klik rekam karena sudah jadi checklist bakal. Contoh yang satuan konvensinya, kode satuannya kilogram, unit dasarnya nggak perlu checklist. Nah, karena satuannya kilogram, keterangannya sesuaikan dengan yang ada di soal. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Lalu konversi satuannya diklik, dan ya klik ya satuannya, diklik baru. Setelah itu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, klik di gram, sesuaikan. Kan sudah ada, jadi saya hapus klik ya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat lagi data produknya. Karena saya sudah buat data produknya, kita contohkan satu untuk data produknya. Kita buat data produk baru. Kode barangnya disesuaikan dengan PK101, deskripsinya, nama produknya. Lalu satuan dasarnya jangan lupa sesuaikan, serta satuan laporan juga akan mengikuti. Klik rekam jika sudah. Ini untuk yang sudah jadinya ini. Dan ditutup. Kita lanjut ke saldo awal persediaan. Nah, saldo awal persediaan itu karena sudah dibuat, ini bukan jadinya, kita buat contoh baru. Nah, baru gudangnya dibiarkan headquarter, kode barangnya dibuat 101. Stok awalnya seperti yang ada di soal, yaitu 3000. Harga pokok satuannya juga disesuaikan seperti yang ada di soal, 500 per. Oke, ini bentuk yang sudah jadinya. Jadi nominalnya akan sesuai 25.350. Tutup. Kita lanjut ke daftar harta tetap. Nah, ini bentuk yang sudah kita buat. Ada mesin produksi, mobil pickup, serta mobil sedan tempat baru. Contoh barunya namanya nama sesuai barang, mobil pickup. Nah, kelompok barangnya di kelompok kendaraan roda 4. Mulai ekonomi bisa disesuaikan dari 10 tahun sesuai soal tanggalnya juga, serta harga beli dan nilai reviewnya disesuaikan. Ketikkan lagi lalu ke rekam. Nah, nilai depresiasinya akan muncul sendiri serta otomatis. Tutup. Oke, kita mulai di transaksi pertama, masuk kelas keluar, klik baru. Lalu akun pasnya di Bank BCA, nama penerimanya yakni si Fitri Megah. Karena si Fitri Megah ini sudah saya buat, langsung saja diklik. Ini contoh pembuatannya ya, teman-teman. Klik akun, lalu oke. Tanggalnya sesuaikan dengan yang ada di soal, tanggal 1 bulan 1 2024. Maunya di opsional boleh disesuaikan. Lalu kita ubah juga nih akun beban perlengkapan jadi beban alat tulis kantor, menyesuaikan dengan transaksi. Klik OK, lalu nilainya diisi dengan 2.500.000. Nah, tulisannya kita klik biar muncul, lalu tekan. Oke, sudah jadi transaksi pertama, lalu batal. Ini transaksi pertama. Oke, tutup. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, adanya pelunasan faktur. Kita masuk ke pembayaran piutang usaha, klik baru, lalu akunnya tetap di akun kas tetap Bank BCA. Ini pembayaran untuk King Bakery. Nomor invoice-nya di buket, tanggalnya juga sudah sesuai. Jumlah pembayaran 1 juta sesuai dengan instruksi. Oke, nah tanggalnya disesuaikan. Tanggal 2 Januari 2024. Klik rekam. Oke, transaksi kedua sudah selesai, tutup. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yakni membuat multi gudang. Masuk ke data gudang, lalu kita sesuaikan headquarternya
nama gudangnya jadi gudang bahan baku. Lalu rekam, lalu buat baru lagi juga kode gudangnya 001, nama gudangnya gudang produksi, serta klik rekam. Lanjut ke kode gudang 002, nama gudangnya gudang siap jual sesuai instruksi soal nomor 3. Lanjut ke transaksi nomor keempat, yakni pembelian bahan baku dengan uang muka. Klik uang muka pembelian, lalu klik baru. Vendornya Sinar Terang sebesar 6 juta, tanggalnya disesuaikan seperti di soal atau invoice, lalu akunnya juga disesuaikan dengan bank BCA account. Lanjut ke invoice pembelian barang, lalu klik baru. Setelah itu nama pemasoknya diisi dengan PT Sinar Terang, terus nomor serta tanggal fakturnya disesuaikan seperti yang ada di dalam soal. Nama barangnya juga diinput sesuai apa yang dibeli, mulai dari telur, yang diterimanya kuantitinya berapa, satuannya apa, serta harga satuannya itu berapa, disesuaikan. Nah, ini saya percepat agar tidak memakan waktu ya teman. Lalu terdapat barang baru, yakni coklat dibuat baru. Lalu kode barangnya disesuaikan P007, deskripsinya coklat, satuan dasarnya kelompok barangnya dulu kita sesuaikan, bahan penolong, satuan dasarnya, lalu kita disesuaikan, diterimanya berapa, 2000, harga satuannya berapa juga. Nah, di sini harganya totalnya tidak sesuai, jadi kita perlu adanya penyesuaian dari satuan serta harga satuannya juga. Jadi kita sesuaikan lagi nih untuk harga satuan serta satuannya, mulai dari telur sampai ke coklat tadi. Kita sesuaikan satuan serta harga satuannya agar nominalnya sesuai dengan invoice atau faktur yang ada di dalam soal. Oke, terdapat biaya lain-lainnya. Lanjut ke uang mukanya, diklik oke, 6 juta. Nah, sebelum klik rekam, pastikan tanggal pengiriman tetap term pembayarannya disesuaikan. Tanggal pengiriman sesuai invoice, lalu term pembayarannya itu hari diskonnya di 10 hari, jatuh tempohnya 30 hari, diskon awalnya yakni 2%. Selesai, lalu klik rekam. Oke, tutup. Kita masuk ke dalam transaksi berikutnya, yakni transfer barang antar gudang. Klik baru, tanggalnya disesuaikan sesuai dengan transaksi yang ada, kode barangnya, tanggalnya dulu disesuaikan tanggal 6 bulan 1 2024. Lalu untuk ke gudangnya kita pindahkan ke gudang produksi dengan kode 001, klik oke. Kode barang yang dari bahan penolong berupa tali pembungkus, plastik, serta coklat dipindahkan ke gudang 001. Jumlahnya kita pindahkan keseluruhan dari jumlah yang ada, seperti tali pembungkus 55.000 cm, lalu plastik itu 85.000, serta coklat di 2000 gram. Oke, kita pindahkan seluruhannya dari headquarter ke gudang 001. Dan sudah semua, lalu klik rekam. Oke, klik rekam dan sudah, klik batal. Lalu ini
tinggalkan totalnya. Dan yap, sudah selesai teman. 1 sampai 5. Terima kasih. Sekian video tutorial dari pencatatan transaksi PT Abadi Jaya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.